Bekti kami dari santri untuk negeri. Ayo mondo, lantangkan bawa kami santri Nusantara. Ayo mondo, bekti kami dari santri untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi menjelang siang hari ini kita kedatangan tamu keluarga kita dari Kejaksaan Negeri Dumai, yang dalam hal ini ada 4 rombongan yang hadir diwakili oleh Pak Kasih Intel ya, Kejaksaan Negeri Kota Dumai, Pak Abu. Saya nama akhirnya lupa, Pak Abu Nawas. Nah, iya. Jadi Pak Abu Nawas ya. Ini kita sampaikan kepada beliau dan rombongan ya, Ibu, Bapak semuanya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang Pak Abu beserta rombongan, Pak Kasih beserta rombongan di Pondok Pesantren Al-Amin Dumai. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan membawa nilai kebaikan yang berlimpah kepada kita semua, nilai keberkahan, sehingga kita dalam menjalani hidup Allah hadirkan berbagai macam amanah ya, amanah kebaikan, amanah yang nanti bisa menjadi wasilah di akhir hidup kita menjadi mendapatkan namanya husnul khotimah. Nah, kita hidup ini kan endingnya itu ya Pak Abu. Nah, bagaimana kita ini berlomba-lomba? Kalau di Islam bahasanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Agar apa, ending kehidupan kita itu bisa husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kedepannya ini kita mampu melahirkan generasi-generasi yang kuat ya. Dalam sebuah firman Allah dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khaufu alaihim ya. Hendaklah takut setelah mereka yang peninggalan generasi-generasi yang lemah. Itu Pak Abu. Jadi menjadi doa kita pertama untuk kita ini, mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu kebaikan dan keberkahan. Kedua, ini menjadikan mewarisi ya anak-anak kita, generasi di bawah kita menjadi generasi yang soleh dan solihah, menjadi generasi yang ta'ayunin. Jadi Pak Abu Nawas, Pak Kasih beserta seluruh jajaran, seluruh rombongan dari Kejaksaan Negeri Kota Dumai, sekali lagi kita sampaikan ya doa ya, dan salam ya hangat dari kami keluarga besar Al-Amin. Karena kami Pak Abu di Al-Amin dari pesantren untuk Islam, NKRI dan kemanusiaan. Untuk Islam, NKRI dan kemanusiaan. Itu semangat besar kami untuk mewujudkan sebagai muslim yang membawa amanah rahmatan lil alamin. Jadi begitu Pak ya. Gak apa-apa, nanti bisa ketika foto bisa nanti untuk dokumentasi bisa kita di sana. Atau kalau banner nggak bisa sini ya. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kita buat setelah sambutan saya mungkin kita geser ya gitu, sistemnya ke sana gitu mungkin. Yang kedua kalinya salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya ini yang mengaku sebagai umatnya diakui ya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang mana kita berusaha dalam kehidupan ya. Tadi kalau Pak Abu mengatakan, Pak Abu Nawas, wah saya ini orang awam ya, tetapi bagaimanapun juga tetap mau belajar ya, mau dekat dengan pesantren. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau hari ini ke Al-Amin ya. Kalau minggu yang Senin tahu Pak ke Al-Furqan Pak ya? Senin ya, Al-Furqan ke Al-Furqan, hari ini ke Al-Amin. Dan alhamdulillah biasanya di Al-Amin ini Pak Abu Nawas dan Ibu Bapak sekalian, ini tempat pertemuannya para kiai-kiai yang ada di Provinsi Riau. Dan dari sini kita terus bagaimana mengajak pesantren itu memaksimalkan fungsinya sejak dulu, satu sebagai lembaga pendidikan, sehingga betul-betul bagaimana menyiapkan ya generasi-generasi yang mampu nanti memimpin dan membawa manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, sebagai lembaga dakwah. Dakwah yang didakwahkan ini karena kita pesantren, maka nilai-nilai Islam yang didakwahkan, satu, bagaimana sholat itu betul-betul menjadi ruhnya sholat itu dibawa di dalam kehidupan ya. Selain disiplin waktunya, disiplin kualitasnya ya Pak Wahid ya. Nah, ini betul-betul didakwahkan. Yang kedua adalah Al-Quran. Yang Mbak Aris ya. Nah, ini Mbak Aris ngantuk ini. Nah, tadi malam bergadang ya. Al-Quran ya. Al-Quran ini menjadi materi dakwah kita. Kenapa? Ketika Al-Quran ini betul-betul menjadi warna dalam kehidupan dan menghiasi rumah kita, menghiasi tubuh kita, ini akan membawa dampak-dampak positif ya. Akan kesolehan akan banyak muncul dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga yang kita dakwakan itu kalau di pesantren Pak Abu, selain sholat kemudian Al-Quran adalah terkait dengan berbagi Pak Abu. Berbagi itu bisa namanya zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya. Ini kita biasakan di pesantren. Bagaimana berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi macam-macam ya, bisa uang dan sebagainya. Nah, semangat dakwah kita dari kalangan pesantren tiga ini Pak. Ya, jadi bagaimana menyebarkan nilai sholat, Al-Quran, dan terkait yang ketiga adalah nilai semangat berbagi dengan masyarakat, sehingga akan banyak masyarakat yang terbantu. Terus yang ketiga, fungsi pesantren kita akan maksimalkan adalah fungsi pemberdayaan ekonomi Pak. Ternyata Pak Bu, masalah yang muncul di negeri kita ini Pak Bu, ini ternyata satu kuncinya ekonomi Pak. Ekonomi dan tidak siapnya menghadapi kehidupan kondisi yang Allah hadirkan Pak Bu. Nah, ketika kita siap, kita kan enak karena semuanya Allah yang menggerakkan. Kalau Allah memberi, ada yang bisa menghalangi nggak Pak Bu? Nggak ada Pak. Kalau Allah menghalangi, maka nggak ada yang mampu untuk memberi, gitu Pak Bu. Nah ini sebenarnya yang menjadi semangat ini. Kami bersyukur ini Pak Abu, tim dari keluarga besar dari Kejaksaan Dumai hadir, karena bersama-sama kita dengan pesantren untuk bagaimana menyiapkan ya, sekaligus kita mungkin upaya preventif ya Pak ya, preventif terhadap berbagai kendala-kendala yang perlu memang dihindari, sehingga keberadaan pesantren, keberadaan masyarakat yang ada di Kota Dumai ini betul-betul menjadi suatu masyarakat yang sungguh diidamkan ya. Nah, dunia yaitu kalau bahasa di pesantren atau di kita Islam itu baldatun thayyibatun marobun ghafur. Ini yang ingin kita hadirkan. Nah, jadi kami sangat bersyukur Pak Pak Abu atas kehadiran dari keluarga besar Kejaksaan Negeri Dumai, dan harapan kami Pak nanti akan banyak kerjasama lainnya yang bisa kita kembangkan untuk teman-teman pesantren seperti Dumai Pak Abu. Ya. Sehingga nanti mungkin pas ada pelatihan di sini, karena besok ada Sabtu itu insya Allah kita ada pertemuan untuk mengembangkan terkait dengan bagaimana transaksi non tunai Pak. Karena kalau uang itu Pak cash banyak ada hilang, ada nanti dipinjam teman nggak balik-balik gitu Pak. Dan banyak masalah. Kalau tunai kan aman Pak, tersistem dia. Jika anak-anak kita ini kan dialami Pak ada kartu. Jadi bayar jajan itu nggak ada pakai uang tunai lagi gitu kan. Ada pakai kartu. Jadi
hal ini mungkin nanti bisa mendapat dukungan ya, semangat dalam rangka ini sebenarnya menyebarkan nilai-nilai konsep ekonomi dan keuangan syariah Pak. Nah, karena syariah itu kan diantaranya yang seperti yang saya WA kemarin Pak Abu, ini mohon teman-teman santri dan asatid bagaimana kata kami itu kunci utama disiplin Pak. Yang ingin benar-benar kami terapkan ya, saya sama Umi dan beberapa pengurus ini itu disiplin Pak, yang penting betul. Karena apapun ceritanya kalau tanpa disiplin nonsen ya Pak ya. Nah ini Pak, jadi bagaimana ini mungkin nanti dari pengalaman Pak Abu di kedinasan, ketika disiplin terapkan apa sih efek yang akan muncul dari pemerintah khusus di Indonesia ya Pak Abu ya. Ini 2024 kan bagaimana menjadi impiannya, visinya Indonesia 2024 pusat ekonomi dan keuangan syariah. Nah diantaranya perlu dukungan dari semua pihak terkait dengan bagaimana terkait dengan hukum ya Pak ya, hukum bisa betul berjalan dengan baik dan keberadaannya kan kita tahu itu sama-sama untuk menjaga keharmonisan ya yang ada di masyarakat kita. Pertemuan kita ini mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Pertama, tidak lupa kita sebagai umatnya Rasulullah dan sebagai hamba Allah yang bersyukur, izin ya Pak yang muslim, kita hadiah Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada para wali-wali Allah yang sudah berjuang ya, bagaimana menciptakan masyarakat, menciptakan Muslim yang betul-betul rahmatan lil alamin dari masa tabi'in sampai ke Nusantara dengan peran besar para wali-wali, termasuk adalah perang Wali Songo. Mari kita hadiah Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat dan para wali-wali yang berjuang menebarkan nilai-nilai istimewa, nilai-nilai rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua kalinya hadiah Fatihah kepada semua guru-guru kita yang telah menjadi guru kita sejak kita kecil hingga hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga kalinya hadiah Fatihah kita aturkan, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah punya mertua, kepada kedua mertua kita, kakek nenek dari kedua orang tua kita dan mertua kita, dan seluruh buyut-buyut kita. Syairilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin kita sholat dulu Pak sebentar ya. Sama-sama para santri, Bapak Ibu, kita sholawat. Ini sholawatnya banyak ya. Ini kira-kira apa sholawatnya? Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa
وسلم. Selawat Naria. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Alhamdulillah. Kalau sholat itu banyak Pak. Nanti Pak Abu nanti dengan dekat pesantren harus banyak hafal selawat ya Bu ya. Nah, sebelum ditutup Pak Abu, bahwa kami pesantren Indonesia, kami lahir Al-Amin ini sebenarnya basicnya karena kami dari pesantren Termas Pacitan, Pak. Terus ada juga dari UNI itu yang sekarang pimpinan Gontor itu termasuk paman ya, Kiai Haji Akhir Mariat ya. Kalau yang modern kan Gontor Pak ya. Nah kalau yang Salafiyah yang memang model kitab kuning itu ada, kami backgroundnya dari Pondok Termas ya. Jadi kami khusus yang dari Termas ya, perlu kami sampaikan Pak Abu bahwa juga pesantren Lirboyo Sidogiri dan Sidogiri Pasuruan ya. Ini ada 3 besar kita dari Sidogiri Pak. Ada apa? Mbak Haris ya, Mbak Haris. Ada siapa? Mbak Alvin ya. Ini yang 2 belakang ini. Coba Mbak Haris bisa berdiri Mbak Haris. Nah, ya. Biar kelihatan ganteng ya dia. Nah, ya udah duduk Mbak Haris ya. Mbak Alvin, nah, ini lebih sepuh nih ya. Berdiri Mbak Alvin, biar kelihatan gantengnya. Ini Mbak Alvin ini dari Pasuruan Sidogiri Pak. Nah, kalau samping saya ini Ustadz Wahid Nasrullah, ini alumni dari Lirboyo Pak. Lirboyo. Nah kalau Pak Ari, Pak Ari ini alumni dari Al-Amin Pak ini. Dari Al-Amin dan dulu waktu nyantri perang Bandel. Perang Bandel terus pernah kena hukuman, jadi hukumannya di cabang. Iya, cabang sana itu kan mafia Pak semuanya, banyak mafianya di sana. Jadi hidup dengan banyak mafia Pak, tapi alhamdulillah selamat ya. Selamat. Pada waktu itu ada yang dibakar ya, ada yang dibakar ya Mbak ya? Iya. Ada yang dibacok, ada yang dibakar Pak. Di sana, di perbatasan itu. Batu titik ujung Pak ini. Itu memang wah luar biasa Pak. Premanismenya keren itu. Ini celurit apa macam-macam banyak. Itu hampir berapa bulan sampai di sana Mbak? Kena hukum itu? 6 bulan. Nah, dapat hukuman dialami Mbak 6 bulan di sana. Nah, jadi kalau Yong Irfan ini asli orang Melayu Pak. Yong Irfan ini beliau bagian manajemen kebetulan komplot di Stisari yang Mengalis ya. Ini kita minta untuk membidani di Al-Amin dan nanti ada sekitar 3 bulan pesantren yang sudah MOU dengan kita untuk pengembangan di pemberdayaan ekonomi. Kemudian ada Mbak Nur ya. Mbak Nur itu dari alumni Undri. Tapi beliau fokusnya di pertanian. Ini beberapa tenaga dan ada yang nggak bisa, ada Mbak Jawab itu Pak yang lagi berdiri yang OPNI SD itu dari Pasuruan juga. Nah, kemudian yang di TK yang lagi ngajar TK juga ngajar SD nggak bisa gabung di sini. Kalau yang rutin, nah, jadi ada ustadzah yang rutin harian itu ada 15 totalnya.
Kalau yang ditambah nggak rutin itu ada sekitar 10, berarti ada 25-an. Iya, 25. Itu. Berapa ustadznya itu ya? Banyak ustadznya apa ustadzanya? Imbang ya? Imbang Pak ini. Mungkin apa 14 apa 15 itu. Banyak ustadzanya pastinya ya. Yang ustadznya masih sedikit, masih banyak ustadzanya. Ya, Pak. Iya, lagi di TK Pak. TK sama di kita kan gabung. Nanti baru ngajar di ini. Kalau TK udah pulang, SD udah pulang baru gabung. Terus ada yang memang datangnya itu pas jam tertentu. Ya, ada yang ngajarnya malam Pak Sudar ya. Pak Sudar hanya malam karena siang ini ngajarnya kerjanya di perusahaan Pak. Jadi yang 10 itu seperti itu. Jadi itu kondisinya Pak di pesantren kita. Nah, kalau yang mondok totalnya sebenarnya di Al-Amin ini ada 110 ya, tapi dengan cabang ya. Kalau kita di sini hanya ada 30-an. Karena kan cabang itu udah lengkap sebenarnya. Sejak kita tinggal 2020 atau 2021 Mbak Ria, kita total pisah itu 2020 ya. Akhir 21 udah nggak masuk datanya di kita kan? Ya. Itu Pak Abu untuk sejarah ya, sedikit sejarah. Dan alhamdulillah Pak Abu dari 2016 sampai sekarang seluruh pesantren se-Provinsi Riau ada sekitar 50-an yang sudah berinteraksi dengan kita. Ini yang sudah mendapatkan pembekalan life skill Pak, itu ada 1.500 di Al-Amin. Jadi di sini kita ini ada penginapannya. Jadi santri yang magang ataupun pelatihan di sini itu ada 1 bulan, ada yang sampai 4 bulan dari itu kondisional. Ada juga yang 2 minggu. Itu Pak Bu sebagai informasi dan tambahan. Dan terkait dengan tadi yang inti mau kami sampaikan Pak Abu, bahwa pesantren yang asli Indonesia itu adalah pesantren yang mengajarkan 5 nilai Pak Abu. 1 nilai apa Mas Mbak? Mahabbah. Nah ini Pak, mahabbah. Jadi di pesantren diajarkan kasih sayang ya, mahabbah ya. Santri ya, itu yang diajarkan. Itu nilai-nilai yang memang diajarkan selamanya dari dulu ya, sampai sekarang di pesantren yang asli memang menjaga nilai-nilai ke pesantren Indonesia, mahabbah, yaitu kasih sayang. Kedua apa? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Sikap memang pejuang untuk mandiri Pak. Mujahadah itu apa? Pejuang ya. Pejuang bahwa sikap mandiri ya. Santri rata-rata mandiri Pak. Itu mujahadah, jauh dari orang tua ya. Kalau Pak Abu tadi lihat nampaknya di beberapa pesantren di Jawa Pak ya. Itu kalau sayur Pak, kalau di Jawa itu Pak hanya kuahnya yang banyak Pak ya. Kalau Pak Abu pernah lihat ya, hanya kuahnya yang banyak. Kalaupun ada yang pondok-pondok salafiyah rata-rata ya Pak Wahid ya. Kalau telur itu Pak, telur campur tepung gitu kan, bagi-bagi ya. Jadi tapi mujahadahnya tadi yang Pak, santri itu dikenalkan dengan jiwa pejuangnya yang Pak, kemandiriannya. Mujahadah itu kemandirian. Ketiga apa? Amanah ya. Amanah, bagaimana dititipi uang sama orang tuanya ya. Bagaimana dilatih organisasi, menjadi yang membina, dan yang dibina itu ketika membina senior ya, udah 2 tahun berarti harus jadi memiliki amanah untuk membina adiknya yang setahun. Itu dilatih untuk bagaimana amanah ya, kepada titipan tanggung jawab diberikan. Yang ketiga, 4 apa? Ta'awun kan? Ta'awun ya. Nah, di pesantren ini ta'awun kan? Ta'awun saling tolong menolong. Karena jauh dari orang tua, jadi sehingga tolong menolong kalau ada yang sakit ya. Jadi dirawat dan sebagainya oleh teman-teman dan yang seniornya. Nah, kemudian yang kelima apa? Tawaduk. Nah, di pesantren itu diajari untuk tidak sombong. Sama Pak di sini semua. Yang kaya, yang nggak kaya, yang pinter, nggak pinter, hampir sama. Ya. Punya tugas yang sama, punya peran yang sama. Bagaimana punya nilai manfaat di pesantren, sehingga menciptakan lingkungan yang indah, lingkungan yang bersih,
Jadi ada 5 Pak nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Sehingga 5 nilai ini oleh pemerintah Pak, itu dibuatkan semacam apa namanya oleh Pak Menteri Agama, SK ya, hukum ya, atau apa namanya itu Pak, produk ini ya, semacam maklum apa nama itu, saya kurang paham itu kalau dari kementerian juga kemarin. Jadi namanya pesantren ramah anak Pak. Jadi ada 5 ini ya Mas ya Pak ya. 1 apa tadi? Mahabbah. 2 mujahadah. 3 amanah. 4 ta'awun. 5 tawadhu. Nah ini yang warna-warna ini Pak ya, nilai-nilai ini yang hadir di kehidupan para santri. Mungkin itu Pak ya. Nah, terima kasih Pak Abu dan Ibu Bapak yang hadir. Harapan kami ini kami anggap Bapak Ibu sudah menjadi bagian keluarga Al-Amin Pak ya. Jadi kami juga nanti mohon titip untuk dijaga Al-Amin Pak ya. Dimanapun kapanpun, karena gini Pak, kami itu nggak tahu saya dan Umi umurnya dengan Pak Abu siapa duluan kan nggak tahu ini kan. Jadi kami titip amanah bagaimana ini visi misi tujuan pendidikan Al-Amin nggak akan berubah Pak sampai kapanpun walaupun saya ini nggak ada. Nah, itu ini mohon juga nanti Pak Abu dan Ibu ya. Ini ada yang asli rumah ya Pak? Oh gitu. Sudah menetap. Ya. Alhamdulillah. Kalau Pak Abu ini kira-kira menetap atau pindah nanti ini? Pindah ya. Untuk karir Pak ya. Ini kami doakan mudah-mudahan Pak Abu karirnya semakin meningkat ya. Bisa menjadikan jabatan beliau menjadi dakwah ya. Bisa menjadikan umat Islam, umat Indonesia, masyarakat Indonesia bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya. Allahumma. Juga ibu kira-kira mungkin di dunia atau mau pindah juga ini? Belum tahu ya. Ini juga ibu, kalaupun nanti di dunia mohon Bu ya. Ini jadi keluarganya Al-Amin. Juga Bapak ini orang Bangkinang Riau ya. Ini titip juga Al-Amin ya. Walaupun non Muslim nggak apa-apa Pak. Karena kami biasa kerjasama dengan non Muslim Sinar Mas Pak yang di ESM. Itu sejak 2017 kita kerjasama ya. Sehingga beliau ada bantu bangunan di belakang, ada beberapa kerjasama dulu dengan pihak PT ESM yang itu backgroundnya Sinar Mas Group itu kan non Muslim Pak. Itu saja mungkin Pak Abu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu terima kasih atas kesediaannya menjadi keluarga besar Al-Amin ya. Mudah-mudahan bisa nanti ikut mengantarkan santri-santri kita ini besok banyak jadi jaksa juga gitu Pak. Amin Allahumma amin ya. Terima kasih dan akhirnya Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nusantara, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional